Dalam Titus 2 ayat 4, Paulus membicarakan tentang perempuan-perempuan tua yang harus mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami mereka. Menurut Dr. Gordon Fee, kata kerja yang diterjemahkan mendidik itu secara harfiah berarti menyadarkan seseorang. Dr. Fee menyatakan bahwa dalam konteksnya, kata kerja itu berarti menyadarkan mereka pada tanggung jawab mereka sebagai istri. Paulus sangat tertarik dengan topik tentang tanggung jawab wanita. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, ia menjelaskan bahwa pernikahan itu memberikan suatu tanggung jawab yang sangat spesifik kepada seseorang yang sangat spesifik pula. Namun kita ini hidup di tengah budaya yang lebih mengagungkan keegoisan daripada tanggung jawab. Banyak buku dan film mendorong kita untuk mengikuti kemauan hati kita tanpa menghiraukan komitmen kita lagi. Kita harus mengingat kembali keindahan dari suatu tanggung jawab dan keagungan dari suatu kesetiaan. Keluarga menjadi hancur karena kita sudah tidak lagi menghargai tanggung jawab. Jika ada lebih banyak wanita mau memperhatikan tanggung jawab mereka, bukan terobsesi dengan perasaan apakah mereka merasa bahagia, puas, dan penting, maka sebenarnya kita akan memiliki lebih banyak lagi wanita yang merasa bahagia dan terpuaskan, dan sebuah gereja dan dunia yang jauh lebih kuat. Apakah kamu setuju pernyataan berikut ini? Godaan terbesarmu untuk berbuat dosa adalah ketika seseorang lebih dulu berbuat dosa terhadapmu. Tapi jika mereka berbuat dosa, tidak berarti kamu boleh melakukan hal yang sama. Hal ini nyata terjadi pula dalam hubungan dengan pasangan hidup. Memerangi sikap suamimu yang tidak bertanggung jawab dengan cara bersikap sama, itu ibarat menuangkan bensin ke dalam api. Segala sesuatu akan menjadi lebih mudah meledak dan memburuk. Alkitab menyarankan suatu pendekatan yang lebih subversif. Biarkan kasih menaklukkan kejahatan. Biarkan sikap bertanggung jawab mempermalukan sikap tidak bertanggung jawab. Fakta rohani menunjukkan bahwa kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Hal itu jauh lebih efektif daripada kita mengomel, mengeluh, atau bersikap tidak menghargai. Ingatlah, Tuhan memenangkan kita dengan kasih karunia-Nya tatkala kita masih menjadi musuhnya yang memberontak. Dia tidak menuntut darimu sesuatu yang Dia sendiri belum pernah lakukan. Tuhan mengatakan bahwa kita bertanggung jawab untuk mengasihi, bahkan saat menghadapi sikap seseorang yang tidak bertanggung jawab. Petrus menulis dalam suratnya 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Alkitab juga memberikan nasihat-nasihat yang sangat spesifik dan praktis untuk membantu kita merespons dengan tepat. Kita memberkati orang yang melukai hati kita. Kita harus memberi makan mereka yang memusuhi kita. Dan pada akhirnya, tindakan semacam itu biasanya lebih berhasil dan mendorong terjadinya perubahan daripada jika kita berdebat, mengeluh, bergunjing, atau mengancam untuk bercerai. Di tengah situasi buruk yang menguji iman kita, keindahan tanggung jawab akan bersinar lebih cerah daripada sebelumnya. Bahkan, jika pendekatan ini terbukti tidak efektif, itulah panggilan Tuhan bagi kita sebagai seorang Kristiani, dan itulah yang terpenting. Pemahaman Linda Dilo tentang hal ini. Saya tidak menjamin bahwa jika kamu merespons dengan memberkati tatkala hatimu dilukai, suamimu akan berubah. Saya tidak menjamin kamu mendapatkan kehidupan yang berbahagia dan mengalami kepuasan pribadi. Tetapi saya menjamin kamu akan hidup menurut tujuan dan panggilan sebagai seorang Kristiani. Kamu akan menaati kehendak Tuhan dan ada kedamaian di dalam ketaatan. Alasan pertama kamu harus merespons dengan cara ini adalah bukan supaya kamu dapat berhasil mendapatkan perubahan pada diri pasanganmu, melainkan karena itulah respons yang dikehendaki oleh Tuhan. Bila kamu menanggapi sesuai rencana Tuhan, meski orang yang berbuat dosa terhadapmu tidak berubah, kamulah yang akan berubah. Ini merupakan suatu kemenangan. Ketika kamu menanggapi dengan rasa dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan, biasanya ada dua hal yang akan terjadi dan keduanya itu negatif. Situasi akan bertambah buruk, kamu akan menjadi dan merasakan kepahitan dan kebencian yang semakin dalam, dan kamu akan semakin tidak serupa dengan Kristus.
Hal yang cemerlang dalam kekristenan adalah Tuhan dapat menumbuhkanmu di tengah pernikahan yang tidak sehat maupun di tengah pernikahan yang sehat. Dia dapat membentukmu di tengah kemakmuran atau kemiskinan, di tengah kenyamanan atau tekanan, di tengah keintiman atau kesepian. Dan keintiman bersamanya merupakan hadiah paling berharga yang pernah kita kenal atau rasakan. Seorang teolog terkenal yang hidup di abad pertengahan, Erasmus, dalam salah satu bukunya tentang pernikahan, ia menceritakan percakapan dua orang wanita yang membicarakan suami mereka. Yang seorang mengungkapkan suatu gambaran yang sangat buruk tentang suaminya. Si suami tidak pernah memberinya pakaian yang sangat indah. Ia seorang pemalas. Ia bahkan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah di atas tempat tidur. Aku lebih baik tidur dengan anak-anak babi daripada dengan suami seperti itu, jelasnya. Ia merespons perilaku dan sikap suaminya itu dengan menyerangnya menggunakan kata-kata dan bahkan kadangkala secara fisik. Ia meneriaki si suami, mencaci makinya, merendahkannya. Jika ia tidak mau memperlakukanku sebagai seorang istri, wanita itu menjelaskan, aku tidak akan memperlakukannya sebagai seorang suami. Intinya, ia ingin mengatakan, jika ia tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang suami, maka aku juga tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang istri. Ini merupakan sikap fatal yang umum dan sering terjadi dalam relasi suami dan istri. Teman si wanita itu mengakui bahwa pernikahan dengan pria semacam itu pasti merupakan suatu ujian kehidupan. Tetapi ia juga mempertanyakan apakah tindakan wanita itu tidak justru memperburuk situasi yang sudah buruk itu. Pertama-tama, kata teman si wanita itu, ingatlah, kamu harus bertahan dengan suamimu itu tak peduli seperti apa kelakuannya. Oleh karena itu, lebih baik kamu membuat situasi menjadi sedikit lebih baik karena sikapmu yang menghargainya, daripada situasi menjadi semakin buruk dari hari ke hari karena kekasaranmu padanya. Nasihat yang sangat praktis, meski klise ini dapat diterapkan dengan banyak cara pada zaman sekarang. Mungkin kamu memang menikah dengan seorang yang sulit, tetapi apakah responsmu membuat situasi semakin memburuk? Maukah kamu merespons dengan cara yang membuat situasi menjadi lebih baik? Ataukah kamu lebih suka mengekspresikan kemarahanmu dan membuat situasi memburuk senantiasa? Keindahan tanggung jawabmu akan melekat dalam benak suamimu. Tetapi andai kata hal itu tidak terjadi sekalipun, hal tersebut tetap akan membuat rumahmu menjadi tempat yang lebih menyenangkan dan setidaknya menunjukkan kepada anak-anakmu seperti apakah kehidupan yang menghargai Tuhan. Jika kamu tidak dapat memberikan dua orang tua yang saleh kepada anak-anakmu, setidaknya kamu bisa memberikan satu saja. Ingatlah, Yesus memberikan nasihat yang mendasar. Kita harus bertanggung jawab untuk mengasihi orang yang tidak layak dikasihi sekalipun. Kasih yang semacam itu dapat membuahkan berbagai mujizat. Pertahankan sikap yang positif. Jangan membenci suamimu. Putuskan untuk memberkatinya dan menjadikan hidupnya lebih menyenangkan. Bertanggung jawablah dengan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang penolong yang berguna bagi suamimu. Apakah kamu benar-benar ingin mempengaruhi suamimu? Bekerjalah dengan keras untuk menjadi seorang istri yang bertanggung jawab. Dunia mungkin tidak akan memuji usahamu, tetapi Tuhanlah yang akan memberikan penghargaan bagimu dan suamimu akan memujimu. Tanggung jawab benar-benar akan mendatangkan sukacita dan kegembiraan pada keindahan rohani di dalam rumahmu dan hatimu.